Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SCMA kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham SCMA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha media berbasis iklan dan konten, dan dia merupakan pemilik dari TV SCTV ya teman-teman. Terus untuk sumber income-nya berasal dari iklan ya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SCMA. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Elang sebesar 61,04%, masyarakat sebesar 24,53%, dan sisanya treasury sebesar 14,43%. Dan ini kita bisa lihat dari segi pendapatannya, pendapatannya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 7,3%. Dan kalau dari segi net profitnya cukup mengalami penurunan terus ya teman-teman, dan 2019 dengan 2020 tidak ada perbedaan ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,5%. Untuk dari segi hutangnya mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2020, terutama di kuartal keempat, yang dimana mengalami kenaikan 128%. Ini kenaikannya karena mereka mendapat pinjaman ya teman-teman, dan itu untuk kegiatan usahanya lagi. Jadi diputar untuk modal dan operasional. Terus untuk dari segi modalnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 26,9%. Dan ini adalah kesimpulannya dari summary-nya ya teman-teman, dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2020 ini di sekitar 21,57%. Jadi ini masih di 20% ya teman-teman, dan memang dari dulunya 30-an persen menjadi 20-an persen. Jadi mengalami penurunan ya dari segi Net Profit Marginnya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 74 dan membuat pernya menjadi 19,91. Jadi ini disebabkan sebenarnya dari segi EPS tidak ada perubahan, tetapi dari segi harga mengalami kenaikan 70 poin ya. Jadi itu yang membuat dari segi pernya juga mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita lihat secara historinya, untuk pernya selalu mengalami penurunan ya teman-teman, jadi di sekitar 18 atau 19 kali untuk dari segi pernya. Terus untuk dari segi book value-nya di 270, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 5,48 kali. Jadi ini dari segi PBV tinggi sekali ya teman-teman, dan kalau kita lihat secara histori, untuk PBV paling rendah di 2019 yaitu di 3,81, tetapi untuk 2020 ini mengalami kenaikan karena dari segi harga naik dan dari segi equity-nya mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi itu yang membuat PBV-nya mengalami kenaikan. Dan memang secara histori juga untuk PBV-nya selalu di atas dari 3 ya. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,7 untuk 2020, tetapi kalau sebelumnya selalu di bawah dari 0,5. Terus untuk dari segi ROE-nya di 27,5%, jadi ini tinggi sekali untuk dari segi ROE-nya. Dan kalau kita lihat secara histori memang rata-rata juga di atas 20%. Untuk dari segi ROA-nya di 16,18%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1480, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1500. Jadi masih memiliki margin of safety sekitar 1%. Dan ini adalah kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi ini di masa pandemi seperti sekarang ya, atau force major, jadi saya berikan oke. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang sudah di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena masih di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif, sebenarnya cukup udah di angka fair value-nya. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk SMA ini masih sangat loyal memberikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah akan saya membeli saham SCMA. Untuk secara fundamental mungkin masih bisa dikategorikan cukup bagus, cukup sehat, tetapi secara valuasi sudah sangat mendekati fair value atau intrinsic value-nya. Jadi itu membuat saya tidak tertarik lagi untuk investasi di saham SCMA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.